Bruce Lee The Man Only I Knew, yang menceritakan tentang kehidupan Bruce Lee dari kecil hingga jadi terkenal dan akhirnya meninggal dunia. Untuk mengetahui alur ceritanya seperti apa, lebih baik tonton aja videonya sampai habis dan selamat menonton. Di awal cerita, kita akan melihat di mana Bruce Lee kecil baru keluar dari kuil. Di saat akan pulang, ia terlihat ketakutan saat akan melewati patung-patung ini. Karena dirasa salah satu patung ini seperti hidup, ia pun kembali lagi ke kuil berharap mendapatkan bantuan. Tetapi malah ini yang terjadi. Ternyata ini hanyalah sebuah mimpi buruk seorang ayah kepada anaknya. Keesokan paginya, si ayah pun membawa Bruce Lee kecil untuk menemui guru Wing Chun bernama Yip Man. Dari sinilah semua perjalanan hidup Bruce Lee dimulai. Sampai sekian lamanya waktu berlalu, Bruce Lee kecil pun terus berlatih dan tumbuh berkembang menjadi seorang pria dewasa. Lalu cerita beralih ke sebuah pesta, di mana di sini datang sekelompok pelaut untuk mencoba melecehkan seorang wanita muda yang dipaksa untuk berdansa. Tak lama kemudian, secara kebetulan, Bruce Lee yang sudah menjadi dewasa pun datang untuk menghentikan ulah para pelaut ini. Hingga terjadilah perkelahian. Di saat Lee berhasil menghajar mereka, ia pun langsung kabur karena mendengar polisi yang datang. Sesampainya di rumah, Lee diberitahu oleh si ayah jika ia sedang dicari oleh polisi karena salah satu pelaut yang dihajar kemarin masuk rumah sakit akibat terluka parah. Untuk menghindari Lee jadi tersangka kasus ini, si ayah pun menyarankan agar Lee segera pergi meninggalkan Hong Kong untuk selama-lamanya. Kemudian si ayah menceritakan, sebelum Lee dilahirkan, ia mempunyai kakak laki-laki yang meninggal saat masih bayi. Ia meninggal karena dibawa oleh iblis nyata yang selalu hadir di dalam mimpinya. Untuk menghindari agar iblis itu tidak datang membawa Lee, si ayah telah merencanakan semuanya dari dulu, jika Lee harus pindah ke Amerika malam ini juga. Dulu di saat si ayah masih menjadi pemain opera di Amerika, Lee terlahir di sana. Dengan akte kelahiran ini, Lee bisa hidup di sana dengan menunjukkan aktenya ke kantor imigrasi. Sesampainya di Amerika, Lee bekerja sebagai pencuci piring di sebuah restoran China. Tetapi keberadaan Lee di sini kurang disukai oleh para koki. Dan salah satu koki ini pun mencoba membuat masalah dengan Lee. Tetapi Lee masih bersabar. Keesokan paginya, di saat Lee sedang bekerja karena didekati wanita, koki ini pun meradang. Hingga terjadilah perkelahian. Setelah perkelahian tadi, akhirnya Lee dipanggil oleh Nona Yang. Dia adalah bos restoran ini. Kemudian ia pun memberikan sejumlah uang sebagai gaji pertama dan terakhir untuk Lee. Tapi karena Lee terlihat pintar di hadapan Nona Yang, ia pun malah memberikan pinjaman uang agar Lee bisa kuliah di sini. Dan setelah lulus nanti, Lee harus melayaninya. Akhirnya, Lee masuk ke perguruan tinggi yang ada di San Francisco. Akan tetapi, di saat Lee berlatih game di kampus ini, tiba-tiba datang sekelompok berandalan kampus, lalu mereka berkata rasis dan juga mengusir Lee. Ketika Lee mencoba untuk bersabar, pria bernama Joe ini malah terus menantangnya. Dan Lee lebih memilih untuk pergi. Namun sebelum pergi, Lee berkata, "Aku akan pergi setelah aku mengajarimu bertarung." Mendengar perkataan seperti itu, Joe pun meladeni ajakannya Lee. Hingga di tengah pertarungan ini, Lee pun diserang oleh banyakan. Tetapi Lee berhasil menghajar semuanya.
Sesaat Lee akan pergi, kemudian datang dua orang tadi lalu meminta kepadanya untuk dijadikan sebagai murid. Dan Lee menerimanya. Lalu di sini Lee mulai melatih teknik bela diri Wing Chun kepada mereka yang pernah membulinya saat di kampus. Kemudian datang seorang wanita bernama Linda. Dan dia mengaku tertarik dan ingin ikut masuk ke perguruan bela diri ini. Tanpa berpikir panjang, Lee langsung menerimanya. Keesokan harinya, di sini Lee akan mencoba mempraktekkan teknik sparring yang sesungguhnya. Karena di sini sudah ada Linda, ia pun diminta Lee untuk melakukannya. Tetapi Lee di sini mencontohkan jika hal utama dalam sparring adalah fokus. Dan barusan Lee kalah fokus oleh Linda, sehingga dengan mudah ia pun dibanting olehnya. Di saat yang lainnya terus berlatih, di sini Lee malah mengajak Linda untuk berkencan malam ini juga. Di malam harinya, mereka pun pergi berkencan ke bioskop untuk menonton film komedi. Tetapi di sini Lee malah terlihat merukusunu tak tertawa sedikit pun. Karena dirasa tak menyenangkan, Linda pun lalu mengajak Lee untuk pergi. Keesokan paginya, Lee mengajak Linda ke sebuah tempat kumuh untuk dijadikan tempat berlatih yang bernama Lee Junpan Kung Fu Institute. Beberapa minggu kemudian, tempat ini pun disulap menjadi lebih baik oleh Lee. Hingga dari waktu ke waktu, muridnya pun semakin banyak dan berkembang. Di suatu malam, di saat Lee tengah sendirian di dojonya, tiba-tiba terasa seperti gempa yang menghancurkan tempatnya ini. Kemudian datang iblis yang pernah diceritakan oleh ayahnya. Di saat Lee mencoba melawan iblis tersebut, Lee terlihat tak berdaya menghadapinya. Dan ternyata itu hanyalah sebuah ilusi yang datang tiba-tiba di pikirannya. Di saat mereka berdua sering melakukan begituan tetapi saya sensor adegannya, kali ini Linda meminta kepastian hubungannya kepada Lee, jika ia ingin segera dilamar olehnya. Ketika Lee datang ke rumahnya Linda, tanpa berbicara apapun, naluri ibu sudah tahu sejauh mana hubungan mereka. Setelah si ibu menanyakan dan tahu tentang latar belakangnya Lee, yang jadi masalah sekarang adalah tentang ras yang berbeda. Jika Lee dan Linda menikah nanti, saat memiliki anak, si ibu berpikir kalau anak mereka terlahir tentunya takkan diterima oleh negara ini. Mendengar perkataan si ibu seperti itu, Lee pun terlihat kecewa lalu memilih untuk pergi. Kemudian Linda pun menyusulnya dan memutuskan untuk hidup bersama Lee. Singkat cerita, mereka berdua pun akhirnya menikah. Lalu hidup menetap di California untuk melanjutkan sekolah bela dirinya. Dan tak harus menunggu lama, sekolah itu pun langsung berkembang. Kemudian datang seorang anak kecil lalu memberikan surat kepada Linda. Dan isi surat itu berupa undangan dari Asosiasi Bela Diri Cina yang ada di Amerika. Sesampainya di tempat ini, Lee ditegur atas nama Persatuan Bela Diri Cina karena telah melanggar kode etik dunia persilatan Cina. Karena telah mengajarkan budaya negara Cina ke semua golongan baik itu kulit putih ataupun kulit hitam, yang menurut mereka itu adalah musuh negaranya. Kemudian Lee menjelaskan jika mereka bukanlah musuh, dan sudah saatnya kali ini Lee mengenalkan keindahan budaya Cina yaitu kungfu. Akan tetapi para ketua ini kekeh tak setuju dengan itu. Apabila Lee tetap berdagong seperti itu, maka ia harus mengalahkan semua ahli bela diri Cina yang ada di sini. Sebelum Lee bertarung, di sini ada muridnya yang bernama Jerome, memberitahu Lee agar berhati-hati menghadapi petarung bernama Johnny, karena dia sangat jahat dan licik. Dan pertarungan ini pun dimulai. Hingga di saat Lee berhasil membuat Johnny kalah dan menyerah, di saat Lee akan pergi, tiba-tiba ia pun ditendang dari belakang hingga terluka parah.
Karena kejadian ini, akhirnya Lee dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Dan di sini Linda marah kepada Lee karena tak memberitahunya jika ia akan bertarung. Dan untuk kedepannya, Linda meminta agar Lee merubah semua perilaku egoisnya. Karena sekarang Lee tidak hidup sendirian. Untuk kedepannya, apapun yang akan dilakukan oleh Lee, ia harus mendapatkan izin dari Linda. Mendengar perkataan Linda seperti itu, Lee pun meradang. Jika selama ini tak ada seorang pun yang bisa melarangnya untuk menjadi ahli kungfu yang tak terkalahkan. Melihat ambisi Lee seperti itu, Linda yang sedikit tahu tentang Wing Chun yang dipakai Lee terlalu kaku, ia pun menyarankan supaya Lee bisa mengembangkan Wing Chun lebih modern. Kemudian Linda memberitahu Lee jika sekarang dia tengah hamil 2 bulan. Hingga beberapa bulan ke depan, mereka berdua pun berupaya mengembangkan Wing Chun menjadi jenis bela diri baru bernama Jeet Kune Do, yang diciptakan oleh Bruce Lee dan akan dibukukan untuk masa depan. Dan pada akhirnya, di saat Lee masih menggunakan kursi roda, di sini Linda telah melahirkan anak laki-laki yang akan diberi nama Brandon Lee. Karena ingin menggendong anaknya, dengan susah payah Lee berusaha untuk berjalan dan itu berhasil. 1 bulan kemudian, buku yang mencatat tentang terciptanya Jeet Kune Do pun telah selesai. Di sini, Lee terlihat sangat senang dan bahagia. Yang tak lama kemudian, datang ibunya Linda untuk melihat Brandon. Awalnya, Linda ragu jika ibunya mau menerima anaknya. Tapi, yang namanya nenek melihat cucu pasti luluh juga hatinya. Setelah Lee sembuh dari lukanya, kali ini Lee akan menjelaskan apa itu Jeet Kune Do di hadapan perguruan bela diri karate di California. Akan tetapi, saat Lee mencoba menjelaskan teknik Jeet Kune Do di hadapan mereka, Lee malah mendapatkan bully. Karena apa yang dijelaskannya hanyalah teori belaka. Karena para hadirin ini menginginkan bukti atas teorinya, di sini Lee mencoba akan mempraktekkan seperti apa Jeet Kune Do itu. Jika dalam waktu 60 detik, Lee akan mengalahkan siapapun petarungnya. Di saat itu terjadi, ternyata di sini ada si Johnny yang mengaku siap untuk mencobanya. Akhirnya, untuk membuktikan Jeet Kune Do-nya, mereka pun jadi bertarung lagi. Dan benar saja, sebelum 60 detik, Lee berhasil mengalahkan si Johnny. Sesaat Lee akan pergi meninggalkan tempat ini, tiba-tiba ia dipanggil seorang pria bernama Bill Krieger, yang mengaku sebagai produser TV. Dan dia menyampaikan ketertarikannya untuk mengajak Lee berperan di serial terbarunya yang berjudul Green Hornet. Tiba saatnya syuting film dimulai, di sini Lee terlihat terlalu sempurna. Sehingga semua adegan itu pun dibuat seperti nyata. Yang membuat para kru pun tercengang melihatnya. Di malam harinya, di saat Lee dan Linda tengah menonton film di TV jadul, tak lama kemudian Lee ditelepon seseorang yang mengabarkan jika ayahnya telah meninggal. Di saat upacara pemakaman dilaksanakan, Lee sangat terpukul atas kepergiannya. Dan bayang-bayang iblis itu pun datang lagi di kala mimpi ataupun sadar. Hingga kejadian ini pun diceritakan ke Guru Yip Man. Dan Guru Yip menjelaskan jika iblis itu hadir di pikiran saja. Jika kau tak melawannya, maka iblis itu akan terus ada. Di saat Lee akan pulang menaiki kapal laut, di sini terlihat beberapa orang mengejarnya. Setelah diketahui, ternyata orang ini adalah seorang produser film di Hong Kong bernama Philip Tan. Karena Tan tertarik dengan aktingnya Lee, ia pun menawarkan peran utama untuk Lee di dalam filmnya. Dan memaksa Lee agar jangan pulang dulu ke Amerika. Keesokan paginya, Shin berpindah ke Thailand untuk mengerjakan proyek film yang berjudul The Big Boss. Akan tetapi, di saat role action dimulai, ternyata pemeran lawan di film ini adalah adiknya si Johnny. Dan dia berniat akan membalas dendam atas kekalahannya. Sehingga perkelahian asli pun terjadi.
Setelah Lee berhasil mengalahkannya, di sini Lee terlihat sangat emosi. Hingga ia pun langsung merusak pita film tersebut lalu pergi meninggalkan lokasi syuting ini. Untuk sementara waktu, Lee memilih untuk tinggal di Hong Kong. Dan tanpa disadari oleh Lee, ternyata di rumah ini sudah ada Linda dan kedua anaknya. 1 tahun kemudian, penayangan film Big Boss pun tayang perdana di bioskop. Dan tanpa penonton ketahui kalau di tempat ini sudah ada aktor utama dalam film ini. Sebelum film selesai, mereka berdua pun memutuskan untuk pulang. Tetapi karena sambutan penonton ini sangat antusias, mereka berdua pun keburu ketahuan oleh penonton. Sehingga para penonton ini pun langsung merayakan keberhasilan film ini bersama Lee sampai di arah keluar bioskop. Karena Lee sudah dikenal di Hong Kong sebagai aktor laga, di setiap tahun pun ia terus memproduksi film di mana ia sebagai pemeran utamanya. Di suatu malam, di saat Lee tengah membuat skrip alur cerita film, tiba-tiba datang Bill. Lalu mengajak Lee untuk berperan di film Hollywood yang diberi judul Enter the Dragon. Dan jika ini terjadi, maka ini merupakan debut pertama Lee bermain film di kancah internasional. Saking sibuknya Lee mengejar popularitas, ia pun harus rela kehilangan waktu terbaiknya bersama keluarga. Dan kali ini, Linda memutuskan untuk pulang lagi ke Amerika. Setelah dipikir lagi tentang keluarganya, akhirnya Lee bercerita kepada Tan jika ia akan pulang lagi ke Amerika karena jika terus di sini, Lee bisa kehilangan keluarganya. Kembali lagi ke tempat syuting. Di sini, Lee tengah berakting untuk film berjudul Enter the Dragon. Namun, di saat itu berlangsung, Lee dibawa masuk ke alam bawah sadar pikirannya jika ia sedang berhadapan dengan iblis yang selalu menghantuinya. Hingga ia pun diperlihatkan dengan tanggal kematiannya. Sesaat itu terjadi, tiba-tiba datang Brandon mencoba menghentikan iblis ini. Ketika iblis ini balik menyerang Brandon, Lee terus berusaha untuk melawan dengan menghilangkan rasa takutnya. Dan akhirnya Lee berhasil mengalahkannya. Lee yang terlihat aneh setelah kejadian barusan langsung pergi dari tempat syuting untuk menemui keluarganya. Keesokan paginya, Lee berkata kepada Linda, jika hari ini merupakan syuting terakhirnya. Sebelum pergi, Lee meminta maaf kepada Linda dan berkata jika Lee sangat mencintainya. Ternyata ini adalah hari terakhir Lee dan Linda bertemu. Setelah syuting Enter the Dragon ini, 3 minggu sebelum filmnya dirilis, Bruce Lee mendadak jatuh koma secara misterius hingga ia pun meninggal dunia di usia 32 tahun. Lebih dari 25.000 orang yang menghadiri pemakamannya di Hong Kong. Tetapi Linda membawa Lee untuk dikurabkan di Amerika, agar terasa dekat dengan keluarganya. Di akhir film ini saya ucapkan, dan film pun tamat.